Video kali ini kita akan membahas tentang komponen. Baik, ini sudah saya siapkan modulnya. Komponen Vue.js itu artinya kita akan membuat sebuah tag yang dapat menambah beberapa fitur sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi contoh kita akan membuat teks yang namanya sapa kayak gini. Nah, ini nanti kita bisa memodifikasi isinya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, dan yang akan kita tampilkan apa. Seperti itu ya. Baik, ini sebelumnya kita akan membuat sebuah instance data 2, yaitu ada var apps, kemudian ada apps2, yang itu dimana isinya itu yang pertama itu adalah apps, yang kedua adalah apps2, seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi sudah saya siapkan di sini. Yang pertama itu adalah apps var apps2. Oke, dan di bagian indeksnya, indeks HTML yang sudah juga saya siapkan div yang itu ID-nya apps, kemudian ID-nya adalah apps2 sesuai yang kita pakai di sini namanya ya. Apps, ini apps2 kayak gini. Oke. Selanjutnya di bagian ini kita akan membuatkan sebuah komponen. Ini jadi komponen itu kita akan membuat sebuah tag independen dan itu isinya bisa kita modifikasi seperti itu ya. Oke, contohnya di sini cara membuatnya ini kita letakkan di bagian atas. Jadi posisinya di bagian atas posisinya. Kemudian setelah itu kita ketikkan ini. Jadi kita buatkan. Jadi di bagian di atas ini kita buatkan tulisannya Vue titik komponen, kemudian ini adalah namanya, nama tagnya apa seperti itu gitu ya. Contohnya saya berikan namanya adalah sapa, kemudian di sini kita buatkan alurnya atau penggunaan tata tulisannya template, ini namanya template. Kemudian contohnya kita akan memberikan teks di sini, teksnya adalah hai yang ada di sana, mari belajar Vue.js. Oke, ini menggunakan tag paragraf ya. Kita buatkan di sini. Kemudian di sini kita isi. Oke, kita copy aja ini. Kemudian kita letakkan di bagian ini. Lah, jadi di sini kita sudah membuat sebuah tag yang itu isinya adalah sapa. Kemudian setelah itu kita panggil nilai sapa itu di sini. Contohnya kita panggil dengan cara membuat tag. Jadi ada tag awalan, tag akhiran, yaitu namanya sapa. Baik. Di bagian bawah juga kita buatkan seperti ini. Maka kalau kita jalankan, kita refresh, maka akan muncul hai yang ada di sana, sama ya, karena ini isi dari teks ini adalah sudah dimodifikasi dengan tulisan seperti ini. Oke, ini ya. Oke, contoh kalau kita ganti ini menjadi H1, ini H1, maka tulisannya akan lebih besar ya. Oke, kita coba dulu. Nah, besar ya. Jadi kita dapat membuat sebuah tag dalam sebuah Vue.js seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini juga akan kita bisa melakukan modifikasi. Contoh, kita bisa juga memanggil method, juga bisa memanggil komponen gitu ya, atau memanggil data, tapi ada sedikit perbedaan dalam segi penulisannya. Oke, kita ikuti lagi di sini. Oke, contoh ya, kita akan membuat sebuah tombol di mana akan ada instance data name di sini. Kemudian instance data itu kalau kita klik maka akan ganti namanya dengan menggunakan fungsi dari method seperti ini ya. Maka caranya sangat mudah sekali di sini. Tinggal kita tambahkan koma di bagian ini. Seperti itu. Kemudian kita tuliskan data, instance datanya titik 2 function ini. Nah, kemudian cara menulisannya kita menggunakan kata return. Terus terang saya juga tidak hafal ya, tapi kita harus pahami logikanya atau cara penulisannya gitu ya. Oke, contohnya kita kasih namanya adalah Agus sebenarnya ya. Agus, contohnya hai
Hai Agus yang ada di sana. Jadi kita tambahkan di sini tulisannya adalah nama. Baik. Kemudian kita coba jalankan, maka isinya akan ngambil nilai Agus. Ya, karena ini ngambil dari instance data yang ada di sini. Kita sudah poleskan ya. Baik. Contohnya kita akan membuat sebuah tombol. Tombol ya di sini ya. Jadi kita buatkan sebuah method dengan tanda koma ya. Membedakannya method seperti ini metodenya. Oke, kemudian di sini dalam metodenya itu kita contohnya membuat ganti nama gitu. Jadi namanya akan diganti. Jadi kita buatkan sebuah fungsi ganti nama (2) function. Oke, seperti ini. Kemudian this nilai this nama yang ada pada bagian atas akan diubah namanya menjadi contohnya Fani seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian di sini kita buatkan sebuah tombol. Contohnya tombolnya seperti ini. Kita buatkan sebuah tombol yang mana tombolnya itu memanggil nilai dari metode tersebut ya. Jadi di sini sudah saya buatkan copy paste. Jadi button, jadi klik, jadi dia memanggil fungsi ganti nama, di mana ganti nama itu isinya adalah dari instance nama ini akan berubah menjadi nama ketika diklik, gitu ya. Oke, kalau kita jalankan, perhatikan. Oke, ada yang salah. Ganti. Baik, ini harus ada dalam tag ya. Contohnya saya buatkan ini P. Ini juga P atau paragraf. Oke, gak ada perubahan. Kayaknya mintanya ini harus menggunakan oke, ini ada yang lupa ya. Kita coba dulu apakah muncul. Belum ada. Kalau emang belum ada, contoh kita akan menggunakan paragraf semuanya, tidak menggunakan H1 sini. Jadi kita ubah semuanya dulu. Oke, coba lagi. Baik, sudah ada tulisannya. Jadi tidak membaca heading ya. Heading H1 itu ya. Oke. Kita refresh, coba kita klik. Jadi yang pertamanya namanya Agus sudah menjadi Fani ya. Kemudian ini juga kita klik, yang pertamanya namanya Agus sudah menjadi Fani. Oke. Ini kliknya satu persatu ya. Kenapa satu persatu? Ini alasannya ada. Jadi itu terjadi karena dia itu atau sistemnya itu ada dalamnya komponen gitu ya. Dalamnya komponen. Jadi diubahnya satu-satu. Oke, satu ya. Kalau seandainya kita pengen ketika klik diubah semuanya, maka variabelnya itu harus kita buatkan di luarnya. Di luar ya. Di luar. Contoh ini kita buatkan dulu name-nya di sini. Di variabel name-nya kita buatkan sebuah variabel di bagian sini. Oke, kemudian ini kita hapus tentunya return to data. Oke, sekarang kita uji coba ubah semuanya ya. Nah, sekarang berubah semuanya, itu bedanya ya. Jadi kalau seandainya kita mengambil nilai dari komponen itu sendiri, maka ubahnya itu satu-satu gitu ya. Jadi kalau seandainya itu komponennya dari luar, maka itu sistem akan mengubah semuanya sekaligus ketika diklik ya. Oke, mungkin itu penjelasan tentang komponen. Komponen ini akan kita gunakan di bagian CLI. Jadi nanti contohnya kita akan membuat sebuah bagian header gitu ya, atau kita buat sebagian footer gitu ya. Jadi kita buat satu kali tapi dipanggilnya di mana-mana seperti itu ya. Nanti ini akan lebih dibahas lagi secara detail ketika sudah nyampe pada pembahasan yang namanya CLI ya. Kita sudah main front end yang sebenarnya gitu ya. Oke, baik itu dulu dari saya. Kurang lebihnya minta maaf.